Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yuni Prihatin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi. Dalam modul 2.3 kita telah menjelajah materi tentang teknik coaching. Pengalaman atau pembelajaran baru yang saya dapatkan yaitu 1. Prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki seorang coaching diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi yaitu supervisi, prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Apa saja emosi-emosi yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran? Emosi yang saya rasakan di modul 2.3 ini diantaranya adalah cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui pembelajaran di modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya khawatir tidak bisa memahami materi ini dengan baik dan saya tidak bisa mengaplikasikan di sekolah. Yang kedua yaitu tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk mulai memahami modul ini mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa gembira sekali setelah saya melakukan praktik coaching bersama rekan CGB dan berhasil. Yang keempat yaitu optimis. Selain gembira, saya juga merasa optimis bahwa saya bisa mengimplementasikan bersama rekan di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi bersama sesama calon guru penggerak saat melakukan proses coaching menggunakan alur tirta dan prinsip coaching baik berperan sebagai supervisor, coach, atau coachee. Apa yang perlu diperbaiki dalam keterlibatan saya dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, serta fokus pada keadaan coachee sehingga coachee dapat terarah menemukan solusi masalahnya sendiri. Apa keterkaitan terhadap pematangan kompetensi diri pribadi? Setelah mengikuti pembelajaran tentang coaching di modul 2.3 ini, saya telah mengalami beberapa perkembangan. Hal ini tercermin dalam pola penerapan saya dalam melakukan teknik coaching dengan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, atau pengamat. Ketika saya melakukan coaching dengan sebisa mungkin, saya bisa mengontrol diri saya agar tidak melakukan penilaian dan asumsi sehingga coachee dapat berpikir secara matang sesuai prinsip-prinsip coaching. Analisis dalam konsep calon guru penggerak. Apa pertanyaan kritis yang saya munculkan yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh? Pertanyaan yang muncul yang saya ajukan adalah bagaimana cara konsep coaching dapat diimplementasikan dalam supervisi di tingkat sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah ketika kepala sekolah memiliki konsep coaching dalam kegiatan supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya sebagai evaluasi guru tetapi juga bisa menjadi sarana dalam meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pada pengamatan kelas tetapi juga diskusi sebelum dan sesudah supervisi. Sebelum pengamatan, seorang kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru tentang proses pembelajaran dan setelah pengamatan, kepala sekolah dapat memberikan umpan balik pada guru. Materi apa yang saya pelajari dengan pribadi sehingga tergali wawasan baru? Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan yang berpihak pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dalam coaching supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan baik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks awal calon guru penggerak? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara mengubah pandangan yang umumnya menganggap bahwa supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah. Tentang kinerja guru, seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Apa solusi pada tantangan yang diidentifikasi? Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan adalah
Mengadakan rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan ini, kita bisa mencoba menyatukan pemahaman tentang supervisi kepada semua orang. Kedua, dengan memberikan contoh supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Apa pengalaman tentang masa lalu saya dengan coaching? Setiap guru pasti mengalami proses coaching dengan kepala sekolah atau pengawas. Tetapi kegiatan ini biasanya dijalani hanya sebatas kewajiban rutin tanpa memahami mendalam tentang esensi supervisi. Bagaimana seharusnya penerapan coaching pada masa yang akan datang? Kegiatan supervisi harus menjadi komponen utama dalam meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik seperti yang tercantum dalam prinsip coaching. Harus diterapkan secara sistematis dalam proses coaching. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi evaluasi rutin tetapi juga menjadi sarana dalam pengembangan akademik guru. Apa konsep atau praktik baik yang dilakukan modul lain yang telah dipelajari? Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, mereka dikelompokkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga terjadi dalam praktik coaching, di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dalam modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach dapat melakukan teknik ini agar fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan teknik coaching. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.